Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita merasa bersyukur karena kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas, dan masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa hadir di ruangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, dan kita juga membaca kisah-kisah dan juga surah, bagaimana hubungan antara Al-Quran, hadis, dan juga kisah-kisah dan surah di dalamnya itu menjadi tadabbur bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah yang ada pada zaman Rasulullah, kisah pada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in dan tabi'in ini akan berulang juga pada masa-masa sekarang atau pada masa-masa yang akan datang. Kita menyatakan sebagai orang Islam, kita menyatakan sebagai orang mukmin, kita mengatakan saya orang beriman, saya seorang muslim. Apakah kita tidak akan diuji sebagai seorang mukmin? Apakah kita tidak akan diuji sebagai seorang muslim? Apakah cukup kita mengatakan bahwa saya seorang mukmin kemudian kita lulus, beres, selesai, tidak ada masalah? Apakah ketika kita menyatakan kita sebagai orang mukmin maka kita akan diuji? Nah, para hadirin ikhwati, ketika kita membaca beberapa ayat, salah satunya di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar-benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka katakan. Bahwa ujian bagi seorang muslim, bagi orang beriman, pertama adalah ada potensi, dan yang kedua ada uji. Di dalam surat yang lain katakan Zuina linnas hubus shahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal qailil musawwam, bahwa dihiasi seorang manusia itu dengan keinginan-keinginan, dengan motif-motif, yaitu keinginan untuk mempunyai istri, untuk mempunyai anak-anak, untuk mempunyai harta yang banyak dari jenis emas, dari jenis perak, dan juga kuda-kuda yang bagus, dan keinginan juga dari apa yang disebut al-hars, yaitu ladang, dan juga al-an'am, yaitu juga binatang-binatang. Jadi artinya secara potensi manusia mempunyai keinginan. Di dalam ayat yang lain lagi, di dalam surat Al-Fajr dikatakan wa tuhibbuna mala hubban zam, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Para hadirin ikhwati, kalau kita membaca Al-Quran ini,
apakah ujian ini hanya berlaku ataukah ujian ini tidak lulus karena orang-orang yang diujinya itu pemahaman terhadap Islamnya rendah, mempunyai kedudukannya yang tidak signifikan di dalam Islam itu sendiri. Apakah orang yang tidak lulus karena ujiannya itu karena dia orang miskin, orang yang ekonomi lemah, orang-orang bawah, ataukah banyak juga orang-orang yang diuji sebagai orang beriman, kemudian mereka juga membelot atau berkhianat, bahkan keluar dari Islam. Kita akan melihat beberapa kisah. Kita tahu salah satu tokoh zaman Nabi Musa, ada namanya Samiri. Samiri ini adalah namanya juga Musa, namanya Musa bin Zafar. Kalau Nabi Musa itu selamat karena oleh ibunya itu dialirkan di sungai, ya dihanyutkan di sungai sehingga dia nanti diurus oleh istrinya Fir'aun. Tetapi Samiri namanya Musa bin Zafar oleh ibunya itu disimpan di gua dan ditinggalkan. Maka di dalam beberapa tafsir bahwa Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengurus Samiri. Nah, ceritanya bahwa ketika Nabi Musa itu mengungsi atau hijrah dari Mesir ke Kanaan atau ke Palestina, Samiri juga ikut di sana. Ketika mereka sudah selesai selamat, nah pada saat ketika Nabi Musa diutus oleh Allah, diperintah oleh Allah, yaitu untuk pergi ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu, maka Nabi Musa kemudian dia beramanat kepada adiknya yaitu Harun untuk menjaga Bani Israel untuk tidak menyembah, dan juga kepada Samiri karena Samiri adalah seorang ulama besar di kaum Bani Israel itu. Untuk 10 hari, tetapi Nabi Musa di Gunung Tursina sampai 40 hari. Nah, pada saat itulah Samiri digoda oleh setan, dan kemudian dia mengumpulkan Bani Israel untuk mengumpulkan emas, dan emasnya itu dibakar dan dijadikanlah sapi kecil. Sapi kecil itulah patung sapi, dan patung sapi itu ada bisa keluar suaranya, ringkas cerita. Dan sapi itulah kemudian disembah oleh Samiri dan juga oleh orang-orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa itu pulang, Nabi Musa memarahi Samiri, kenapa engkau seperti ini? Karena Samiri di sana itu digoda oleh apa yang disebut bukan karena dia ingin memimpin di Bani Israel. Kedua adalah Korun. Korun itu adalah sepupu Nabi Musa. Tidak ada orang yang paling taat ibadahnya kecuali Korun. Kalau tidak ada melihat di Mesir kecuali Korun di sana sedang ibadah. Nah, suatu waktu Korun ini datang kepada Nabi Musa untuk didoakan karena dia ingin berbisnis. Oleh Nabi Musa didoakan, kalau engkau nanti sudah berhasil maka tunaikan zakat. Korun pada saat itu ya menjadi orang kaya dan sangat kaya sekali, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat. Akhirnya harta Korun itu ditenggelamkan oleh Allah. Maka kita terkenal dengan harta Korun. Korun itu adalah ahli ibadah, bukan orang yang tidak paham ibadah, ahli ibadah, al-ibadah. Nah, yang ketiga adalah salah satunya ketika Rasulullah meninggal, maka Rasulullah kemudian diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Nah, pada saat itu muncul beberapa nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa Musailamah Al-Kadzdzab itu? Musailamah Al-Kadzdzab adalah dia orang kaya. Dari segi pidatonya dia sangat orator sekali. Dia bisa meyakinkan orang-orang sehingga ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan saya nabi, itu banyak ribuan orang menjadi mengikuti. Nah, pada saat itu ada salah satu sahabat yang diutus oleh khalifah, yaitu Khalifah
Abu Bakar, namanya Ar-Raza bin Unfuah. Siapa Ar-Raza Unfuah ini? Nah, Ar-Raza bin Unfuah ini adalah ketika Rasulullah itu sedang di satu majlis, Rasulullah mengatakan pada siang terik kali ini, Rasulullah ini dengan para sahabat, sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang telah gigit gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Itu adalah di hadapan para sahabat. Para sahabat satu persatu meninggal dan tinggallah dua orang, yaitu Ar-Raza bin Unfuah dan Abu Hurairah. Abu Hurairah itulah yang nanti menceritakan tentang kisah ini. Ketika Ar-Raza al-Unfuah itu diutus oleh Khalifah Abu Bakar untuk berdakwah kepada Musailimah al-Kadzdzab, kemudian dia bertemu dengan Musailimah al-Kadzdzab. Al-Unfuah itu Ar-Raza itu kemudian bimbang dan mulai dia goyah. Kata Musailimah al-Kadzdzab, kalau engkau menjadi pengikut saya, engkau akan diberikan jabatan dan engkau akan diberikan harta. Akhirnya Ar-Raza al-Unfuah ini dia membelot dan menjadi pengikut dari Musailimah al-Kadzdzab. Siapa Ar-Raza al-Unfuah itu? Dia seorang sahabat Rasul. Dia hafal Al-Quran, dia hafal ribuan hadis, dan dia selalu mengikuti, berikut serta dalam berperang dengan Rasulullah. Seorang sahabat saja ketika dikasih jabatan, ketika dikasih harta, dia bisa berbelok. Dalam surat Al-Ankabut, apakah itu hanya akan ada pada cerita-cerita, pada kisah Samiri, Qarun, ataukah Ar-Raza bin Unfuah? Bagaimana dengan sekarang dan yang akan datang? Apakah tidak akan diuji orang-orang mukmin, orang-orang muslim dengan harta, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan popularitas? Apakah tidak akan diuji? Apakah tadi yang tidak berhasil itu orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam Islam? Mereka hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu bagaimana berperang dengan Rasulullah, tapi kemudian berbelok karena ada ujian itu baru. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Para hadirin waktu, kalau tadi Khatib mengatakan atau menyampaikan ada beberapa tokoh yang karena ujian dunia kemudian dia meninggalkan Islam, itu zaman para nabi, sahabat, dan juga zaman tabi'in dan tabi'in. Ini ada satu kisah lagi. Kita kenal dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Dia seorang ulama besar. Nah, Abdul Qadir Al-Jailani itu dia mempunyai dua sahabat. Namanya adalah Ibnu As-Saqqa dengan Abu Sa'id Abdullah Ibnu Abi Usul. Dua sahabat ini mereka bersahabat dan mereka keluar dari Zawiyah. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal ribuan hadis, dan mereka oleh gurunya disuruh untuk berdakwah. Nah, suatu waktu ada gagasan dari Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu akan takziah kepada salah seorang syekh, yaitu Syekh Yusuf Al-Hamdani Al-Ghaus. Kemudian Abdul Qadir Al-Jailani ini dia mengajak, dan dua orang sahabat itu kemudian menyetujui. Kemudian Ibnu Abi Usul dia berkata, kalau saya nanti akan ketemu dengan Syekh Ghaus ini, saya akan bertanya tentang masalah kehidupan ini dan referensinya, sehingga dia sulit untuk menjawab pertanyaan saya. Ibnu As-Saqqa juga begitu. Saya juga dia tidak mau begitu. Saya juga akan bertanya masalah-masalah keagamaan, bagaimana hal yang sulit dan referensinya seperti apa. Nah, maka bertiga bagaimana dengan Abdul Qadir Al-Jailani? Kita ditanya. Kata Abdul Qadir Al-Jailani, saya berlindung kepada Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang engkau akan ajukan. Saya akan berziarah kepada Syekh Ghaus sebagai guru,
dan saya akan meminta doa dan berkat. Ketika 3 sahabat itu datang kepada Syekh Daus ini, Syekh Daus itu kemudian mengetahui, Ibnu Syakok, engkau akan bertanya masalah-masalah ini di dalam tubuhmu, di dalam tulangmu, di dalam darahmu terdapat kekufuran yang nyata. Ibnu Abi Usrun, kau juga begitu, di dalam darahmu, di dalam pikiranmu itu menyala-nyala kebencian. Keluar pun, sedangkan Abdul Qadir Jailani akan menjadi ulama besar, akan menjadi. Nah, maka mereka kemudian hidup dan juga berdakwah. Nah, suatu waktu Khalifah ini mengutus karena dia ditantang, yaitu debat tentang masalah Romawi, masalah ketuhanan oleh kerajaan Romawi. Kemudian diutuslah Ibnu As-Sakok karena dia adalah orang pintar, orang cerdas, pemahaman keagamaannya. Kemudian ya ke Romawi dan berdebat dengan para pendeta. Ibnu As-Sakok itu dia bisa mengalahkan semua pendeta di sana. Tidak ada yang sehingga dia menjadi orang terkenal dan orang yang pintar, orang yang mempunyai dihormati. Tetapi suatu waktu ada wanita yang lewat, wanita yang cantik itu, kemudian dia mengambil dan juga mendatangi kepada orang tuanya. Saya ingin mengawini kata orang Romawi itu, orang Persia itu, orang Romawi itu, saya tidak akan mengawini anakku itu kecuali seagama. Akhirnya Ibnu As-Sakok dia murtad dan keluar dari Islam. Kemudian bagaimana dengan Ibnu Abi Usrun? Ibnu Abi Usrun juga kemudian diutus ke Persia dan untuk sampai oleh raja itu dia diberikan jabatan yaitu mengurus tentang masalah wakaf. Dan dalam kehidupannya itu dia juga meninggalkan dakwah dan dia terkesima oleh harta itu. Artinya ujian-ujian yang datang kepada orang Islam yang tadi yang tidak lulus itu adalah bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang kecil, tapi orang-orang besar, seorang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal ribuan hadis. Tetapi karena jabatan, tetapi karena harta, tetapi karena dunia, dia bisa dikalahkan. Inilah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kita bertanya, apakah itu juga akan terjadi pada saat ini? Akan terjadi pada saat yang akan datang? Maka bagi kita bahwa ayat ini akan selalu hadir. Ayat ini akan selalu uji. Maka bagi orang Islam, Al-Quranlah sebagai pegangan. Bagi orang Islam, Al-Hadislah sebagai pegangan. Tokoh-tokoh yang menyengsarakan, tokoh-tokoh yang menyimpang, itu adalah bukan anutan, sebagai halnya diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah, dan juga di dalam tokoh-tokoh yang lain. Mudah-mudahan para hadirin bahwa kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, kita melihat situasi ini dan diberikan tetap keimanan bagi kita, diberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sangat problematis ini, kehidupan yang banyak kendala. Para hadirin sidang Jumat, itulah yang bisa khotib sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan cahaya, selalu diberikan daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Alim. Dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bening, dengan kehendak yang berubah, dengan keinginan yang selalu kami butuhkan, selalu berdoa kepada-Mu. Ya Allah, Ya Alim, Ya Jabar, Ya Qawi, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah motivasi kepada kami, berikanlah cahaya kepada kami, berikanlah keistiqomahan bagi kami, sehingga kami selalu berada di dalam keimanan, selalu berada di dalam keislaman, selalu istiqomah, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, semua persoalan, semua problematika, semua kendala dunia
tidak akan bisa kami selesaikan kecuali atas bimbingan-Mu, kecuali atas kebijakan-Mu, kecuali atas cahaya yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami juga mempunyai keluarga, kami mempunyai istri, kami mempunyai anak, kami mempunyai ayah, kami mempunyai ibu, kami mempunyai kakek, kami mempunyai nenek, dan kami mempunyai keluarga. Berikanlah, ya Allah, kebaikan kepada mereka, berikanlah keamanan kepada mereka, berikanlah ketetapan hati kepada mereka, sehingga mereka tetap dalam keimanan, selalu bersujud kepada-Mu, ya Allah, tidak menyimpang dan juga tidak mengikuti aliran-aliran sesat, mengikuti ideologi-ideologi yang menyimpang, mengikuti tokoh-tokoh yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, istiqomahkan kami, ya Allah, tetapkanlah dalam keislaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.